Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Kristianti dengan NIM C2086207048 dari Prodi PG PAUD. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai salah satu aliran filsafat. Aliran filsafat yang saya pilih yaitu aliran filsafat naturalisme. Naturalisme dari segi bahasa yaitu natural dan isme. Natural adalah alami, isme yaitu paham. Aliran filsafat naturalisme yaitu paham secara alami, yaitu filsafat. Naturalisme merupakan hasil berlakunya hukum alam fisik dan terjadinya menurut kodrat atau menurut wataknya sendiri. Naturalisme merupakan teori yang menerima nature, alam sebagai keseluruhan realitas. Natural adalah dunia yang diungkapkan kepada kita oleh sains alam. Istilahnya naturalisme dan ada juga istilah supernaturalisme. Sejarah dan berkembangnya filsafat naturalisme. Naturalisme lahir pada abad ke-17 dan mengalami perkembangan pada abad ke-18. Berkembangnya itu sangat cepat di bidang sains. Pandangan naturalisme yaitu learned heavily on the knowledge reported by man since, dan dipelopori oleh J.J. Rousseau, seorang filsuf Prancis yang hidup pada tahun 1712 sampai 1778. Rousseau berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan yang baik dan pembawaan itu bisa rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. Pendidikan yang diberikan oleh orang dewasa justru dapat merusak pembawaan baik itu. Nah, jadi semua anak yang dilahirkan itu berpembawaan baik, namun lingkungannya yang dapat merubah pembawaan itu. Maka sering juga disebut dengan negativisme. Naturalisme dalam pendidikan. 3 prinsip naturalisme tentang proses pembelajaran. Yaitu yang pertama, anak belajar melalui pengalaman dirinya sendiri, yaitu interaksi antara pengalaman dan kemampuan pertumbuhan serta pengalaman yang ada dalam diri anak itu secara alami. Yang kedua, yaitu peran pendidik. Peran pendidik yaitu sebagai fasilitator, penyedia lingkungan yang menyenangkan, penyedia lingkungan yang mampu mendorong keberanian anak ke arah pandangan yang positif dan tanggap terhadap kebutuhan untuk memperoleh bimbingan dan sugesti dari pendidikan tersebut, serta memberikan tanggung jawab belajar pada diri anak didik itu sendiri. Kemudian yang ketiga, program pendidikan itu harus sesuai dengan minat dan bakat anak. Itu anak diberikan kesempatan untuk menciptakan lingkungan belajarnya sendiri. Kemudian ada yang namanya strategi pembelajaran naturalisme. Strategi pembelajarannya itu bersifat pedosentris, atau faktor kemampuan anak didik menjadi pusat kegiatan proses belajar dan mengajar. Jadi yang paling penting di sini adalah kemampuan anak didiknya. Ada 3 aliran besar yang menjadi pendukung filsafat naturalisme tersebut, yaitu yang pertama ada realisme, kedua ada rasionalisme, dan ketiga ada empirisme. Ketiganya itu mendukung adanya aliran filsafat naturalisme. Kemudian ada tokoh-tokoh yang menganut aliran filsafat naturalisme. Di antaranya ada 3. 1. Plato. Plato menyatakan perbedaan yang nyata antara gejala fenomena dan bentuk ideal atau eidos. Nah, pandangannya itu di samping dunia fenomena yang kelihatan, terdapat suatu dunia lain yang tidak kelihatan, yakni dunia eidos. Dunia yang tidak kelihatan itu tercapai melalui pengertian. Hubungan arti eidos dengan dunia fenomena, terdapat bentuk-bentuk yang ideal untuk segala sesuatu yang terdapat di dunia. Asalnya tidak lain daripada sumber segala yang ada, yakni yang tidak berubah dan kekal, yang sungguh-sungguh indah dan baik, yakni budi ilahi nous,
yang menciptakan ide itu dan menyampaikan kepada kita sebagai pikiran. Dunia eidos merupakan dunia ideal bagi dunia fenomena. Ada Aristoteles. Aristoteles menyatakan ada dua prinsip makhluk hidup, prinsip intern dan extern. Prinsip intern yang pertama adalah prinsip formal, yang kedua material. Contohnya badan dan jiwa. Prinsip formalnya adalah badan dan prinsip materialnya adalah jiwa. Kemudian prinsip ekstern, yaitu satu alasan membuat, yang kedua tujuan. Misalnya api membakar. Alasan membuat api yaitu untuk membakar. Itulah kedua prinsip yang dinyatakan oleh Aristoteles. Kemudian ada William R. James. Itu pandangannya menyatakan bahwa kejadian dianggap sebagai kategori pokok. Kedua, yang nyata ada pasti bereksistensi. Dan analisa terhadap kejadian-kejadian, kemudian masalah hakikat terdalam merupakan masalah ilmu. Dan yang terakhir, pengetahuan ialah memahami kejadian-kejadian yang saling berhubungan, pemahaman suatu kejadian atau bahkan kenyataan setelah mengetahui kualitasnya, seginya, susunannya, satuannya, sebabnya, serta akibat-akibatnya. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.